Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Berasa Kiamat Sukro. Helios langsung duduk di sofa depan tempat tidur mereka, tapi Cole sudah buru-buru menyusul, kemudian menempel kepadanya. Mas, aku sambil telepon Kak Calvin boleh? Tanya Cole sengaja tidur di pangkuan Helios. Helios hanya bergumam seiring kedua matanya yang terpejam. Tangan kirinya meraih bantal sofa, kemudian menggunakannya untuk mengganjal kepala. Terdengar percobaan telepon yang Cole lakukan, tapi setelah 2 kali nomor ponsel Calvin tidak bisa dihubungi karena tidak aktif. Di sambungan ketiga yang tersambung juga tidak Calvin angkat. Ini orang lagi di mana sih? Lirih Cole. Bentar, aku cek sinyalnya di mana. Kok kayak suasana kampung? Sering enggak aktif, tapi sekalinya nyambung justru enggak dijawab. Tapi kata mama papa, Kak Calvin lagi keluar kota. Lirih Cole lagi. Setelah dicek, sementara Helios sudah mendengkur menandakan pria itu justru ketiduran. Cole mendapati keberadaan lokasi sinyal sang kakak tengah ada di kampung halaman almarhum Ibu Resti yang juga menjadi rumah mereka. Kok Kak Calvin malah di Cilacap? Ngapain? Katanya lagi dinas keluar kota. Ini sih lokasi rumah di sana. Batin Cole heran sekaligus yakin memang ada maksud lain atas keberadaan Calvin di rumah mereka yang ada di kampung halaman. Cole jadi khawatir, makin yakin memang ada yang tidak beres. Dari WA Cinta yang malah meminta Cole meninggalkan Helios, sementara Cinta akan menjadi istri yang baik untuk Helios. Juga Calvin yang justru menyusul Cinta ke rumah mereka yang ada di kampung. Karena tetap saja tidak bisa tidur, Cole memutuskan untuk menunaikan sholat sepertiga malam. Helios yang terbangun menjadi makin terpesona kepada Cole. Helios memutuskan untuk mengawasi Cole diam-diam sambil merekap guling pink dan awalnya ada di atas kepalanya. Ya Allah, kok aku jadi enggak bisa tenang gini? Aneh saja, masa Kak Cinta minta aku buat ninggalin suamiku sendiri? Adapun maksudnya bercanda, cara dia beneran keterlaluan. Pikir Cole yang akhirnya sadar ada yang diam-diam tengah mengawasinya. Mas suami sayang, ayo sholat bareng, ajak Cole. Tapi Helios tetap meringkuk sambil merekap bantal guling meski tatapan pria itu terus bertuju padanya. Cole berangsur meninggalkan sajadahnya. Ia menghampiri sang suami, kemudian membimbingnya hingga mereka berakhir sholat bersama. Sebenarnya, Cole ingin membagi pikirannya kepada Helios atau malah orang tuanya. Namun Cole khawatir itu berdampak fatal. Terus aku cerita ke siapa? Pikir Cole masih menyalami tangan kanan Helios dengan taksim. Keesokan harinya, Cole mendapatkan pesan WA balasan dari sang kakak. Aku baik-baik saja, Cole. Kakak di Cilacap. Kata siapa? Sinyal HP kakak. Kamu lagi jadi intel. Sini peluk dulu. Kak Cinta, apa kabar kak? Kalian sudah ketemu kan? Iya, tinggal di kampung kan memang sudah jadi keputusannya. Kita sudah kasih semuanya. Jadi jangan pernah menyalahkan diri kamu. Termasuk itu mengenai hubungan kamu dengan Helios. Walau awalnya harusnya Kak Cinta, dari awal pun kamu sudah mencoba pendekatan ke Helios. Bukan kita yang mengorbankan dia. Dia sendiri yang maju meski pada akhirnya, dia juga yang memutuskan pergi. Cole, boleh ngobrol lewat telepon. Calvin, ngobrol apa? Belum sempat membalas pesan dari Calvin, Cole yang masih meringkuk dalam selimut, dikejutkan oleh raungan suara Helios dari dalam berikut suara pecah yang menyertai.
Kaget, jantung Cole seolah lepas karenanya. Segera Cole menyingkirkan selimut dari tubuhnya. Darah segar menghiasi cermin wastafel biasa Cole bercermin di kamar mandi. Kini, cermin tersebut sudah retak dan sebagian pecahannya terserak di wastafel. Cole refleks menyelinapkan anak rambutnya ke belakang kedua telinganya. Setelah ia amati, darahnya bersumber dari punggung tangan kiri sang suami dan sebagiannya sudah menghiasi lantai sekitar. Di bawah wastafel dan sampai terengah-engah, Helios terduduk lemah. Keringat dingin terus keluar dari tubuh pria itu. Jujur Cole sangat takut dan nyaris berteriak, meminta tolong kepada siapapun yang mampu. Namun Cole sadar, itu hanya akan memperburuk suasana. Cole refleks agak jongkok kemudian mendekap kepala sekaligus punggung Helios. Mas kenapa? Mas punya aku, Mas nggak sendiri lagi, Mas bisa ngandelin aku, lirih Cole yang membiarkan air matanya berlinang. Di hadapannya, Helios yang ia tatap, berangsur menggeleng dan perlahan memalingkan wajah. Perlahan Helios juga menunduk, tapi Cole tetap menyusul, mengecup pipi kiri sang suami dan kali ini terasa asin akibat keringat yang menyertai. Mas Helios trauma lihat wajahnya sendiri. Mungkin tadi Mas Helios sengaja belajar buat terbiasa menatap wajahnya sendiri, agar bisa mengimbangi aku, tapi hasilnya justru di luar dugaan, pikir Cole. I love you, Mas, bisik Cole tepat di sebelah telinga kiri Helios. Kemudian, ia sengaja membenamkan sebelah wajah kanannya di ubun Helios. Seberat ini hanya untuk melihat wajah sendiri, lirih Helios. Cole yang mendengar itu berangsur duduk di depan Helios. Ya sudah ayo, pelan-pelan. Ke Korea Selatan, kita balikin wajah Mas mirip semula. Meski mungkin nggak bisa benar mirip, setidaknya wajah baru Mas bisa bikin Mas merasa jauh lebih nyaman, bujuknya. Aku malu, Cole, cemas Helios. Wajib ada yang dikorbankan, termasuk ego Mas biar Mas bisa melakukan perubahan besar buat diri Mas sendiri. Serius, Mas, orang lain termasuk aku, hanya mampu menolong Mas sampai batas ini. Kami hanya bisa meyakinkan, kasih Mas semangat sekaligus arahan. Selebihnya beneran tergantung Mas. Mas maunya bagaimana? Kalau aku, jujur aku ingin yang terbaik buat Mas. Yang bikin Mas nyaman. Ambil yang paling nyaman. Kalaupun Mas mau operasi, enggak usah malu. Mas operasi pakai uang Mas, bukan uang curian. Mulai sekarang, Mas juga wajib menggembleng mental Mas. Karena memang ada hal yang membuat kita wajib masa bodoh pada anggapan sekaligus penilaian orang lain. Ini kan buat perubahan lebih baik, sementara omongan orang nggak ada yang bisa bikin Mas lebih baik. Pokoknya, kalau Mas mau hidup nyaman, sudah mulai sekarang terapkan saja prinsip hidupku urusanku, hidup kamu urus sendiri. Cole sampai ngosan karena harus berbicara panjang lebar. Ya sudah, aku bersihin sekaligus obati luka di tangan kiri Mas. Ayo, susah payah Cole berdiri, kemudian melakukannya juga kepada Helios yang sampai ia tuntun.
Ia membawa Helios ke wastafel sebelah ruangan untuk mandi. Wastafel biasa Helios cuci tangan maupun wajah karena di sana memang tidak ada cerminnya. Cole melapisi telapak tangan kiri Helios menggunakan tisu kering. Kemudian, ia membawanya ke sofa depan kasur mereka. Cole melumurinya menggunakan obat merah, kemudian meniupnya nyaris tanpa jeda sambil menunduk. "Cole," panggil Helios lirih. Bibir sang istri masih monyong akibat kesibukannya meniup, ketika akhirnya Cole menatapnya. Cole masih mengerucutkan bibir menatap Helios penuh terka, ketika Helios berkata, "Jangan pernah pergi, ya, jangan pernah meninggalkan aku." Detik itu juga Cole tersipu. Kok kontras dari yang Kak Cinta minta, berarti Mas Helios tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan aku, pikir Cole. "Enggak usah senyum, senyum gitu. Aku bilang gini karena kalau kamu enggak ada, otomatis juga enggak ada yang urus aku," sewot Helios lirih. Di hadapannya, sang istri yang tak memakai jilbab maupun cadar, langsung merengut dan tampak ngambek. "Jangan gitu, kalau aku ngambek beneran, dunia mas berasa kiamat sugra," ucap Cole. Helios tersenyum kecil, tapi kemudian menggunakan kedua tangannya yang terluka untuk merengkuh punggung sang istri. Sesekali, bibir berisinya juga mendarat di ubun maupun punggung hidung Cole. Ketika akhirnya tatapan mereka bertemu dan wajah mereka nyaris tak berjarak hingga mereka bisa merasakan hangatnya udara dari kedua lubang hidung satu sama lain, Helios mengecup kilat bibir Cole. "Baiklah, aku mau operasi. Aku mau menjalani hubungan kita dengan normal," ucap Helios. Cole langsung bengong tak percaya, tapi wanita itu langsung tersipu ketika bibir kenyal sang suami mencoba menguasai bibirnya. Membaca kiriman Instagram seorang akala, Cole langsung meringis menahan kebas yang seketika menguasai dada. Karena selain sepenggal tulisan di atas, di kiriman akala tersebut juga dihiasi foto seorang wanita tengah terbaring lemah. Hanya saja, wajah wanita itu disamarkan. Kendati demikian, lebam parah masih terlihat mencolok, membuat sekelas Cole yang hatinya sangat lembut langsung teriris pedih. Ditambah lagi, sosok tersebut dikabarkan sebagai korban ruda paksa. Yang Cole tahu, anak Pak Kalandra dan Ibu Arum memang sudah terbiasa membantu sesama. Ibaratnya, meski yang jadi pengacara memang hanya Mas Aidan, hampir semuanya termasuk Azam yang terbilang nyinyir bin lambe lemes, semuanya merupakan aktivis. Semuanya selalu kompak membantu sesama bersama anggota lain yang bersedia ikut serta. Seringkali, Cole juga akan ikut. Cole menjadi satu-satunya anak Tuan Maheza yang tak segan ikut belusukan. Sebab kakak Cole sudah terbiasa fokus mengurus urusan kantoran. Paling Calvin yang akan jadi sumber donasi. Sebab Cinta dan Chico memang tipikal cuek jika itu memang bukan urusan mereka. Bahkan karena keterlibatan Cole,
serta hubungan baik Kole dengan Mas Aidan dan adik-adiknya. Kole sempat dijodohkan dengan Akala. Alasannya sepele, yaitu karena mereka sama baik, sama lembut. Terlebih keceriaan Kole dirasa semuanya sangat cocok untuk Akala yang sangat penyayang. Padahal tanpa semuanya ketahui, selain di masa lalu Kole sangat mencintai Mas Aidan, nyatanya Akala justru sudah diam pacaran dengan cinta. Hubungan yang cukup mengejutkan semuanya, apalagi perbedaan usia di antara keduanya dan cinta yang jauh lebih dewasa dari Akala. Akan tetapi, bukan itu yang menyita perhatian Kole, melainkan Akala yang tak menunjukkan kode bahwa dirinya dan cinta sudah berbaikan. Malahan nggak ada tanda dan Akala justru sibuk sendiri. Di IG Kak Cinta pun sepi. Ini sebenarnya ada apa? Kak Calvin lebih, sama sekali nggak pasang status wah apalagi Instagram. Kalian ada apa sih dengan kalian? Pikir Kole. Papa. Rengekan dari bocah perempuan yang sampai meraih sebelah lengan Helios, langsung mengusik kebersamaan di sana. Mereka yang memang tengah makan siang di sebuah restoran mewah, langsung menjadikan bocah perempuan bermata sipit dan berkulit sangat putih itu. Bukan hanya Kole yang langsung tersenyum ceria karena Ibu Alea, apalagi Tuan Maheza juga langsung kepo. Ketiganya buru melongok dan meninggalkan kesibukan masing-masing. Kole yang awalnya tengah makan sambil lihat kabar melalui ponsel, juga Ibu Alea dan Tuan Maheza yang awalnya tengah makan sambil mengobrol lirih. Lain dari semuanya, Helios justru langsung terdiam tegang bahkan takut. Ia hanya berani melirik bocah gembul dengan kuncir mirip kecambah di poni, dan terus memanggilnya Papa. Helios berpikir, bocah itu mengiranya sebagai sang papa. Baru saja, bocah itu diemban Kole. Kole yang periang sudah langsung membuat bocah itu tersenyum karena keberisikannya. Namanya siapa? Papa mana? Mas, ini anak yakin banget mas papahnya. Digendong loh. Ini, Kole masih berisik dan malah tertawa. Bersambung.